Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ikhwan Gamer. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ilmu kelistrikan lagi ya kepada teman-teman sekalian. Yaitu pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan serta menjelaskan apa saja perbedaan dari MCB dan overload. Tanpa panjang lebar, kita langsung masuk ke videonya. MCB merupakan singkatan dari miniatur circuit breaker yang artinya pemutus rangkaian yang berbentuk mini. Sedangkan overload biasanya disingkat dengan TOR ya, TOR, yang merupakan singkatan dari thermal overload relay. Dengan kata lain, relay pengaman arus lebih atau beban lebih yang berbasis thermal atau panas. Oke teman-teman, berikut ini akan saya jabarkan beberapa perbedaan dari dua alat kelistrikan ini ya teman-teman. Oke teman-teman, di hadapan kita sekarang sudah ada MCB, itu 3 pas dan juga overload ya. Yang mana di sini MCB-nya memiliki merek Schneider dan overload di sini dengan merek Mitsubishi Electric ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke perbedaan yang pertama, yaitu dari sisi penggunaan ya teman-teman. Yaitu MCB digunakan untuk mengamankan rangkaian atau panel listrik secara keseluruhan ya teman-teman. Sedangkan overload hanya digunakan untuk mengamankan motor listrik teman-teman. Kita langsung masuk ke perbedaan yang kedua, yaitu cara penggunaan. Overload digunakan dengan cara dihubungkan dengan kontaktor ya teman-teman. Oleh sebab itu tidak mungkin overload digunakan terpisah dengan kontaktor, karena overload memang dibuat untuk memutuskan arus ke koil kontaktor apabila mendeteksi adanya gangguan. Langsung saja kita satukan teman-teman. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti ini ya penggunaan dari overload teman-teman, yaitu harus dihubungkan dengan kontaktor teman-teman, karena dia ini satu paket ya teman-teman. Sedangkan MCB bisa langsung digunakan tanpa tambahan peralatan lain seperti overload ya teman-teman. Kita masuk ke perbedaan yang ketiga teman-teman, yaitu penempatan. MCB ditempatkan di awal rangkaian teman-teman. Hal ini disebabkan MCB berfungsi sebagai pengaman keseluruhan rangkaian atau pengaman utama rangkaian. Dengan kata lain, arus listrik harus melewati MCB terlebih dahulu sebelum melewati komponen lain teman-teman. Sedangkan overload ditempatkan di bawah atau juga biasanya ada yang di atas kontaktor ya teman-teman. Ini biasanya kalau yang merek Mitsubishi Electric ini penempatannya di bawah. Kalau yang merek lain itu yang dari Eropa biasanya teman-teman ada juga yang berada di atas teman-teman. Hal ini dikarenakan overload harus membaca nilai arus yang melewati kontaktor dan harus memutuskannya apabila terjadi kelebihan arus. Jadi overload di sini berfungsi sebagai pemutus suplai arus ke koil kontaktor ini teman-teman ya. Bahwa apabila arus yang melewati kontaktor ini kelebihan dari arus yang kita setting di sini, maka akan diputuslah arus ke koil ini teman-teman. Jadi perbedaannya itu teman-teman, kalau MCB biasanya terletak di bagian paling atas dari rangkaian atau panel teman-teman sebelum masuk ke komponen lain, sedangkan overload ini berada di bawah atau di atas kontaktor ya teman-teman. Jadi berada di kontaktor, dan dipastikan bahwa overload ini pasti berada di bawah dari MCB ya teman-teman. Jadi bedanya itu teman-teman untuk perbedaan yang ketiga teman-teman. Sekarang kita masuk ke perbedaan yang keempat teman-teman, yaitu kapasitas hantar arus atau KHA teman-teman. MCB mempunyai kapasitas hantar arus yang tetap teman-teman. Contoh, misalnya di sini terdapat tulisan C6 teman-teman. Maka kapasitas hantar arus maksimalnya adalah 6 ampere dan tidak bisa dirubah ya teman-teman. Beda halnya dengan overload. Sedangkan overload itu mempunyai kapasitas hantar arus yang bisa dirubah atau disetting teman-teman. Contoh, apabila di sini bisa teman-teman lihat ya. Apabila di sini tertulis 0,7 sampai dengan
1,1 ampere, maka kapasitas hantar arus maksimalnya itu bisa diatur ya teman-teman, yaitu antara rentang 0,7 ampere sampai dengan 1,1 ampere teman-teman. Jadi beda ya teman-teman, kalau MCB itu tidak bisa disetting lagi kapasitas hantar maksimalnya, yaitu sesuai dengan apa yang tertulis di MCB tersebut. Dan beda halnya dengan overload ya teman-teman. Kalau overload ini bisa disetting ya, berapa kita mau arus maksimal yang masuk ke jaringan atau masuk ke beban ya teman-teman. Terutama di sini biasanya overload itu digunakan untuk pengaman motor teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk saja juga ke perbedaan selanjutnya, yaitu fungsi ya teman-teman. Yang pertama kita masuk ke MCB ya teman-teman. MCB itu memiliki 3 fungsi teman-teman, yaitu yang pertama sebagai pengaman hubung singkat teman-teman. Jadi teman-teman, apabila terdapat short circuit atau korsleting antara fasa dengan fasa, antara fasa dengan netral, maka MCB ini akan bekerja mematikan suplai daya ke rangkaian sehingga bisa mengantisipasi terjadinya kerusakan alat-alat teman-teman, yaitu pada panel listrik teman-teman, dan juga mencegah kebakaran teman-teman. Oke teman-teman, itu untuk fungsi yang pertama. Terus untuk fungsi selanjutnya, yaitu fungsi yang kedua, yaitu sebagai pengaman beban lebih teman-teman, atau arus lebih ya teman-teman. Jadi apabila terjadi masalah pada rangkaian seperti melonjaknya arus yang mengalir ke motor listrik, maka otomatis MCB akan bekerja mematikan suplai daya ke motor atau rangkaian teman-teman, sehingga bisa mengantisipasi terjadinya kerusakan pada motor listrik yang terhubung ke rangkaian. Untuk fungsi yang selanjutnya, yaitu sebagai pengaman kehilangan pasa teman-teman. Motor listrik 3 pas membutuhkan suplai listrik 3 pas sebagai sumber dayanya, yaitu pasa R, S, dan juga T teman-teman. Apabila ada salah satu pasa yang hilang, misalnya pasa R di sini yang sebelah kiri misalnya teman-teman hilang ya, maka motor listrik akan berkemungkinan rusak atau terbakar teman-teman gulungannya. Hal ini dikarenakan hanya 2 sumber pasa yang masuk ke motor, yaitu pasa S dan pasa T ya teman-teman, karena yang R tadi misalnya hilang teman-teman. Oleh karena itu MCB berfungsi sebagai pemutus apabila terjadi kegagalan atau hilangnya salah satu pas yang masuk ke beban teman-teman, terutama beban berupa motor listrik teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi merupakan fungsi dari MCB teman-teman. Jadi dia memiliki 3 fungsi ya teman-teman, yaitu sebagai pengaman hubung singkat, sebagai pengaman beban lebih, dan juga sebagai pengaman kehilangan pasa ya teman-teman. Itu dia fungsinya. Dan di sini merupakan penjelasan yang paling pokok dari perbedaan kedua benda ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sedangkan overload dia hampir sama sebenarnya fungsinya seperti MCB, seperti yang sudah saya jabarkan dan saya jelaskan tadi ya teman-teman. Tetapi bedanya overload tidak bisa mengamankan hubung singkat pada jaringan teman-teman. Jadi overload hanya berfungsi sebagai pengaman beban lebih dan pengaman kehilangan pasa teman-teman. Jadi masing-masing benda ini saling melengkapi ya teman-teman, yaitu MCB 3 bus di sini sebagai pengaman utama ya teman-teman, sebelum masuk ke komponen-komponen yang terdapat dalam panel termasuk kontaktor dan overload ini teman-teman. Dan kapasitas hantar arus maksimalnya pun teman-teman sudah fix ya, kalau 6 ampere 6 ampere. Makanya MCB ini difungsikan sebagai saklar atau pengaman utama sebelum masuk ke komponen-komponen ini ya arusnya teman-teman. Sedangkan overload di sini biasanya difungsikan hanya untuk beban motor ya teman-teman. Karena di sini dia kapasitas hantar arus maksimalnya itu bisa lebih presisi ya teman-teman, karena bisa disetting. Misalnya arus nominal pada suatu motor listrik itu 3,3 ampere ya teman-teman. Nah, kan di sini biasanya MCB buatan pabrik itu tidak ada kapasitas hantar arusnya yang spesifik 3,3 ampere ya teman-teman. Dia misalnya ada 6, ada 10, ada 16 dan loncat-loncat ya teman-teman. Sedangkan overload di sini lebih presisi ya teman-teman. Misalnya di situ ada rentang 3 sampai 6 ampere, maka bisa kita setting di situ sekitar 3,3 ampere ya teman-teman.
Jadi apabila terjadi lonjakan arus yang sedikit lebih besar daripada arus nominal motor tersebut, maka arus atau suplai daya ke motor tersebut bisa diputus oleh overload ini ya teman-teman. Jadi misalnya ada pertanyaan, Bang, apakah bisa misalnya hanya menggunakan MCB pada suatu rangkaian dan tidak menggunakan overload? Sebenarnya bisa saja ya teman-teman, tetapi dengan catatan apabila satu MCB ini hanya menanggung satu motor ya teman-teman, dan arus motornya pun harus sangat dekat dengan arus MCB yang tertulis di sini. Misalnya di sini 6 ampere, maka arus motor yang diizinkan di situ atau spek motor yang diizinkan di situ adalah sekitar 6 ampere teman-teman. Dan kita berkesimpulan mungkin kita menggunakan MCB saja, tidak menggunakan overload, dengan catatan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tetapi mungkin nggak Bang, misalnya pertanyaan lagi, kita hanya menggunakan overload tetapi tidak menggunakan MCB. Teman-teman, itu merupakan hal yang tidak mungkin ya teman-teman, karena MCB di sini berfungsi sebagai pengaman utama teman-teman, sedangkan overload di sini berfungsi sebagai hanya pengaman motor teman-teman. Jadi apabila terjadi gangguan yang berada di rangkaian itu segera diamankan oleh overload teman-teman, tetapi tidak bisa dilakukan oleh kontaktor yang berfungsi sebagai pengaman motor saja spesifiknya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi perbedaan dari kedua benda ini, yaitu MCB dan juga overload teman-teman. Saya rasa sudah sangat jelas ya penjelasan saya tadi. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas teman-teman dari penjelasan saya tadi, harap dicantumkan saja pertanyaan teman-teman ya di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Dan apabila teman-teman suka dengan konten seperti ini, harap diklik saja tombol subscribe-nya teman-teman, agar kita bertemu di video-video seperti ini lainnya ya teman-teman. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next video. Bye bye.